بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar setiap hari. Oke, pekan ini bertemu dengan Ustazah Prima. Kita akan belajar mata pelajaran PPKN, yaitu pada submateri pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Oke, yang pertama adalah pelaksanaan hak warga masyarakat. Kalian tentu sudah memahami bahwa kita sebagai warga masyarakat memiliki hak-hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh untuk keseimbangan hidup kita, ya. Sebagai warga masyarakat, kita selama hidup di masyarakat, di lingkungan masyarakat, hukum hak-hak itu akan berlaku selama kita bergaul, ya. Jadi hak sebagai warga masyarakat berlaku selama kita bergaul di dalam lingkungan masyarakat. Misalnya di jalan raya. Di jalan raya itu ada bagian jalan yang digunakan khusus oleh pejalan kaki, yaitu yang disebut trotoar. Saat kita berjalan di trotoar, itu adalah hak kita sebagai pengguna jalan raya. Ya, jika ada yang bersepeda di trotoar dan mengganggu kenyamanan pejalan kaki, maka orang itu sudah melanggar hak kita sebagai pejalan kaki. Bagaimana sikap kita jika menemui orang tersebut? Jika menemui orang yang melanggar hak-hak kita, maka kita wajib untuk mengingatkan orang tersebut, ya, agar tidak melanggar hak-hak pejalan kaki, ya. Kita semua perlu mengetahui hak-hak warga masyarakat yang kita miliki agar kita bisa memiliki kehidupan yang seimbang dan tidak terganggu oleh pelanggar-pelanggar hak sebagai warga masyarakat, ya. Nah, kita sebagai warga masyarakat harus mengetahui dengan baik apa saja hak-hak kita sebagai warga masyarakat agar jangan sampai hak-hak kita itu dilanggar oleh orang lain. Karena jika hak-hak kita dilanggar oleh orang lain, maka keseimbangan hidup kita akan terganggu. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, yaitu adalah pelaksanaan kewajiban warga masyarakat. Walaupun kita memiliki hak-hak sebagai warga masyarakat, akan tetapi sebagai timbal baliknya kita juga mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Kewajiban dan hak itu saling berkaitan atau saling berhubungan, ya. Jika kita melalaikan kewajiban atau kita melupakan kewajiban kita, maka kita akan melanggar hak-hak orang lain. Jadi, dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai masyarakat, maka kita akan membantu hak-hak orang lain agar bisa tercipta,
ya, sehingga kehidupan kita dalam bermasyarakat akan rukun, damai, dan seimbang, ya. Jika semua warga masyarakat itu menyadari hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat di lingkungan kehidupan bermasyarakat, maka kehidupan akan berjalan dengan tertib, ya. Contohnya apa? Contohnya apa? Kewajiban kita sebagai warga masyarakat sangat banyak sekali. Contohnya yang pertama adalah tertib dalam berlalu lintas, ya. Di jalan raya pasti ada traffic light atau lampu yang mengatur lalu lintas, ya. Merah itu artinya berhenti, kuning itu bersiap-siap, hijau itu melaju, ya, kendaraannya melaju. Ya harus dipatuhi, ya. Kalau lampu menunjukkan merah artinya harus berhenti. Jangan menerobos lampu traffic light, ya, karena itu sangat berbahaya. Berbahaya untuk diri sendiri dan juga berbahaya untuk orang lain, ya. Sebab banyak terjadi kecelakaan lalu lintas ini disebabkan oleh ketidaktertiban warga masyarakat dalam menggunakan dalam memanfaatkan peraturan lalu lintas, ya, sering melanggar, sering menerobos. Lalu contoh yang kedua adalah tertib dalam membayar pajak, ya. Pajak, tertib sebagai warga negara, kita tertib untuk membayar pajak kepada negara demi keberlangsungan kehidupan negara yang baik, ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang pelaksanaan hak, lalu membahas tentang pelaksanaan kewajiban. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Ya, dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai warga masyarakat itu harus didasari dengan rasa yang penuh dengan tanggung jawab. Ya, contoh sebagai siswa, rasa tanggung jawab itu bisa kita amati saat kita mendapatkan tugas. Saat anak-anak diberikan tugas oleh ustadz-ustazahnya dan tugas itu lumayan menyita waktu, maka kalian harus punya rasa tanggung jawab sebagai siswa, harus memprioritaskan tugas itu daripada hal-hal lain yang tidak penting. Contohnya pergi ke teman, ya, pergi ke rumah teman untuk bermain, ya, pergi ke rumah saudara untuk alasan yang sebenarnya tidak terlalu penting dibandingkan tugas yang harus kalian selesaikan. Misalnya karena tugasnya itu deadline untuk besok, otomatis kalian harus memprioritaskan karena kalian merasa bertanggung jawab sebagai siswa, ya. Tanggung jawab, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan penuh dan dengan baik, ya, karena ketiganya saling berkaitan dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Oke, demikian materi pada pembelajaran PPKN hari ini, cukup sedikit dan ringkas. Ustazah yakin anak-anak bisa memahaminya, ya, dengan baik. Jangan lupa walaupun melihat video, kalian juga tetap harus diimbangi dengan membaca referensi atau buku yang sudah kalian miliki sebelumnya, ya. Oke, Ustazah Prima akhiri. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Bertemu lagi dengan video-video pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.